Bismillahirrahmanirrahim. Selamat pagi, Om Swastiastu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak kelas 6 yang hebat, bertemu kembali dengan Pak Wahito hari ini di pembelajaran Simple English Live. Tema 8, subtema 3, pembelajaran 5 dan 6. Muatan yang akan kita pelajari adalah ilmu pengetahuan alam, pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan, seni budaya dan prakarya, serta bahasa Indonesia. Anak-anak, seperti biasa, sebelum mulai pembelajaran supaya kita bisa mendapatkan berkah, bisa mendapatkan ilmu yang bermanfaat, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Berdoa mulai. Selesai. Baik anak-anak, mari kita mulai pembelajarannya. Silahkan siapkan diri kalian, siapkan catatannya, buku dan semuanya. Konsentrasi dulu, tinggalkan dulu pekerjaan yang kurang penting, ya. Mari kita mulai. Adapun tujuan pembelajaran dari pembelajaran kali ini adalah kita akan mencari kata kunci dan memahami informasi penting dari sebuah bacaan. Kemudian dengan menulis tanggal, bulan, dan tahun lahir, kita mampu mengidentifikasi penggunaan kalender Masehi dan dalam kehidupan. Ya. Kemudian selain kalender Masehi, kita juga akan mempraktekkan bagaimana cara kita untuk mengenal kalender Hijriah. Ya, nanti kita akan membuat tulisan informasi penting dalam bentuk visual tentang kalender Masehi dan Hijriah. Yang keempat, membuat reklame untuk mempromosikan hasil pekerjaan. Kelima, mengetahui informasi dari suatu bacaan. Kemudian yang keenam adalah merencanakan sebuah kegiatan dalam kelompok, ya, untuk melihat hak dan kewajiban seseorang dalam kelompok. Oke, mari kita mulai ya anak-anak. Nah, yang pertama, mari kita buat permainan dulu. Kalian kan terbiasa untuk mencari informasi di Google, anak-anak. Nah, sekarang kita akan cari tahu tanggal lahirmu dalam kalender Masehi dan kalender Hijriah. Kalau kalender Masehi kan kalian sudah tahu, ya. Nah, permainannya seperti ini. Kita akan cari tahu, siapkan tanggal, bulan, dan tahun lahir kalian. Nah, ini Pak Guru siapkan tanggal dan bulan lahir tahunnya Pak Guru. Kemudian tanggal, bulan, dan lahir tersebut nih kita ketikkan di Google Search-nya. Pengetikannya seperti ini. Tanggal berapa, tanggal, bulan, dan tahun lahir 2 Mei 1969 di kalender Hijriah. Nah, ketik seperti itu. Buat pertanyaan seperti itu, ya. Nah, setelah itu kalian klik search. Setelah itu screenshot hasilnya. Nanti untuk bukti tugas, ya. Nah, seperti ini. Hasilnya, hasil screenshotnya ini Pak Guru tunjukkan. Cara membacanya gimana kalau tanggal 2 Mei 1969 itu? Tanggal 2 Mei itu tanggal yang kecil ini. Nah, ini anak-anak. Ini tanggal 2 Mei. Ini kan bulan Mei 1969. Ya. Tanggal 2 Mei 1969. Dalam kalender Hijriah adalah Safar dan Rabiul Awal. Yang kalender Masehi ada yang kecil-kecil ini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, dan sebagainya ini adalah kalender Masehi. Kalender Hijriahnya, karena di bulan Mei tersebut ada 2 bulan dalam kalender Hijriah, yaitu bulan Safar dan Rabiul Awal, maka bulan Safarnya itu adalah tanggal 1 ini, 1 Mei ini, atau tanggal 14 ini, nih, sampai tanggal 30 Safar nih. Ya, jadi cara membacanya kalau 2 Mei 1969, 2 Mei 1969 adalah 15 Safar 1389. Bisa ya anak-anak ya? Nah, oke, Pak Guru ulang. 2 Mei 1969 sama dengan 15 Safar 1389. Ya, jadi yang ini sampai 30 ini Safar. Yang ini sisanya ini adalah Rabiul Awal. Oke. Kita lanjut. Nah, sekarang bagaimana kalau kita mencari tahu informasi penting yang ada di dalam kalender Masehi dan kalender Hijriah? Mari kita
Periksa satu-satu. Sistem penanggalan kalender Masehi itu berdasarkan kala revolusi bumi atau lamanya bumi mengelilingi matahari. Ya. Itu secara rata-rata lamanya adalah 365 hari dalam setahun. Oke, itu dasar penanggalan atau sistem penanggalan Masehi. Sedangkan penanggalan Hijriah itu berdasarkan kala revolusi bulan, yaitu 29,5 hari. 29,5 hari. Ya, 1 bulan. Ya, jadi lamanya bulan mengelilingi bumi, lamanya bulan berputar pada porosnya itu sama, yaitu 29,5 hari. Ya. Tahun Masehi juga disebut tahun Syamsiah atau tahun matahari. 1 tahun Masehi dibagi menjadi 12 bulan. Ya. Jadi ada bulan Januari sampai Desember, ya. Tahun Masehi pertama kali ditetapkan oleh Julius Caesar. Ya, Kaisar Romawi. Tahun Kabisat adalah tahun yang bilangnya habis dibagi 4. Tahun Hijriah juga disebut tahun Komariah atau tahun bulan. Nah, anak-anak ya. Lebih lanjut, mengapa jika ada tahun Masehi biasa dengan tahun Kabisat? Nah, Pak Guru jelaskan. Kalian kan tahu bahwa setiap tahun itu bulan Februari itu biasanya berumur 28 hari, ya kan? Tetapi pada tahun-tahun tertentu atau 4 tahun sekali, maka tahun Masehi banyaknya hari di bulan Februari itu 29 hari. Nah, jika kalian menemukan bahwa 1 tahun, misalnya 2020, itu bulan Februari adalah 29 hari, maka itu adalah disebut tahun Kabisat. Oleh karena itu, saat tahun Kabisat, banyaknya hari dalam setahun dalam kalender Masehi adalah 366 hari. Jadi, kalau diambil rata-rata, semuanya yang pasti banyaknya hari dalam setahun itu adalah 365/4 hari. Ya, itu ya karena ya sisanya yang 4 hari itu dibagi 4 dalam 4 tahun itu. Ya, oke, kita akan belajar lebih lanjut lagi. Nah, anak-anak, ini adalah kesimpulan informasi dari kalender Masehi dan kalender Hijriah. Jadi informasinya, kesimpulannya bahwa sistem penanggalan Masehi itu berdasarkan kala revolusi bumi. Sistem penanggalan Hijriah berdasarkan kala revolusi bulan. Oke. Baik, kita lanjutkan. Nah, sekarang kita mau masuk ke muatan SPDB agar pemahaman kalian tentang kalender Masehi dan kalender Hijriah tersebut lebih mendalam. Ayo kita buat 2 kalender dengan sistem penanggalan Masehi dan Hijriah yang dilengkapi dengan penjelasan tentang tahun Masehi dan Hijriah. Kalian bisa membuat di handphone atau kalau bisa di laptop, itu disarankan. Bisa juga manual menggunakan kertas gambar. Tapi aku disarankan menggunakan handphone atau laptop ya, supaya kalian gampang, mudah mencari materialnya, gampang, jadi tidak keluar biaya lagi. Hanya mungkin kuota saja. Ya, ini contohnya seperti ini. Ini adalah kalender Masehi dan Hijriah. Ini kalau dua-duanya dijadikan satu seperti ini. Nah, nanti kalian tulis nama atau penyaji siapa namanya. Topiknya kalender Masehi dan Hijriah. Waktunya kapan? Pukul berapa? Tempat ruang kelas 6. Apa yang dibicarakan? Mengapa kok disebut kalender Masehi? Mengapa disebut kalender Hijriah? Apa itu ciri-ciri kalender Masehi? Apa itu ciri-ciri kalender Hijriah? Dan informasi lainnya yang membuat kamu penasaran, ya. Oke, ini contohnya presentasinya. Nah, contoh tugasnya seperti apa? Nah, kalian boleh pilih salah satu. Misalnya kalian boleh milih kalender Masehi, maka kalian gunakan handphone atau aplikasi di handphone atau di laptop kalian. Itu boleh menggunakan Paint atau Word. Boleh juga menggunakan Canva kalau kalian punya kuota yang cukup. Kemudian langkah pertama adalah buatlah backgroundnya dulu. Ini backgroundnya misalnya warna kuning. Kemudian cari
gambar kalender Masehi di Google dan tempel di atasnya. Nah, seperti ini. Nah, hiasi juga seperlunya kegiatan orang-orang seperti ini, atau bebas boleh kalian tambahkan. Oke. Ini boleh kalian beri informasi. Ini misalnya kali tahun Masehi, gambar apa kalendernya, urutannya, tanggalnya, dan sebagainya. Boleh ditambahkan informasi-informasi penting, misalnya banyaknya hari dalam setahun. Pada tahun biasa Masehi 365 hari, tahun Kabisat 366 hari, dan sebagainya ya. Informasinya selengkap-lengkapnya. Ya. Nah, nanti ya Pak Guru nilai adalah yang paling penting adalah kelengkapan informasinya ini selengkap-lengkapnya. Kemudian kekontrasan warna, kerapian, dan hiasan seperlunya seperti ini ya. Ini untuk Masehi. Nah, untuk kalender Hijriah sama, kalian juga langkahnya sama seperti tadi. Seperti itu. Nah, ini untuk kalender Hijriah langkah-langkahnya sama. Gunakan aplikasi foto di handphone atau Paint atau Word di laptop ya, atau Canva jika punya kuota. Kemudian buatlah background dulu, cari gambar di kalender Google atau di Google. Kalender Hijriah maksudnya ya, bukan Masehi. Yang Masehi yang tadi. Ini kalender Hijriah, kemudian tempel di atasnya. Beri catatan penting tentang hal-hal penting di kalender Hijriah. Misalnya banyaknya hari dalam setahun, oke? Hari apa saja yang banyaknya hari itu adalah 30 ya, gitu ya. Silakan. Dan bagaimana kalender tahun Kabisat di kalender Hijriah, berikan informasi yang penting. Oke, kemudian mari kita ke muatan PPKN. Nah, di muatan PPKN ini kita akan belajar hak dan kewajiban anak. Nah, jika kita perhatikan, kita mempunyai anak-anak itu mempunyai hak dan kebutuhan anak. Hak dan kebutuhan, hak dan kewajiban ya. Apa saja prinsip-prinsip dasar dari hak-hak anak? Nah, ini silakan perhatikan. Silakan dibaca. Nih, baca, baca, baca. Ya. Oke, bagaimana? Mengerti? Baik. Kemudian yang kedua, mengapa hak anak harus dipenuhi dengan baik? Nah, ini alasannya. Ini ya, silahkan dibaca. Kemudian, berilah beberapa hak anak yang masih diabaikan dalam kehidupan nyata. Apa saja sih? Nah, ini dia yang masih diabaikan. Oke. Kemudian terakhir, di mana dasar hukum hak-hak anak itu bisa dilihat sebagai bentuk kepedulian negara? Nah, ini dia. Nih, silahkan dicermati. Oke, itu demikian hak dan kewajiban anak yang harus dipenuhi supaya nanti kehidupannya lebih baik. Nah, kemudian ada contoh upaya pemenuhan hak dan kewajiban anak itu. Contohnya apa? Yaitu misalnya anak-anak dilibatkan pada sebuah kegiatan, menjadi pengarah acara donasi cerita. Anak-anak bisa bekerja sama dalam 4 atau 5 orang, kemudian mendesain sebuah acara untuk menggalang bantuan donasi buku bacaan atau buku pelajaran yang akan disumbangkan di panti asuhan. Nah, sebelumnya ditentukan hak dan kewajiban anak dulu. Seperti apa hak dan kewajibannya? Nah, seperti ini misalnya. 1. Anggota 1 mendapat pengakuan penghargaan atas kinerja. Kewajibannya bertanggung jawab terhadap kinerja anggota. Nah, ini biasanya ketua ini. Kemudian anggota kedua, haknya mendapat pengakuan penghargaan atas kinerja. Kewajibannya menyelesaikan segala sesuatu mengenai administrasi panitia. Nah, ini biasanya sekretaris. Kemudian yang ketiga, hak mendapat pengakuan dan penghargaan atas kinerja. Kewajiban bertanggung jawab terhadap keuangan. Nah, ini biasanya bendahara ya. Kemudian yang keempat, haknya mendapat pengakuan dan penghargaan atas kinerja. Nah, kewajibannya adalah melaksanakan tugas yang berkaitan dengan kerja panitia. Nah, yang kelima,
mendapat pengakuan penghargaan atas kinerja. Nah, kewajibannya adalah menyelesaikan tugas, segala sesuatu yang mengenai tugas yang diemban kepadanya, misalnya membuat poster dan sebagainya, ya. Oke. Baik, anak-anak, itu tadi kegiatannya adalah membuat brosur. Kejadiannya atau kegiatannya di SD nomor 2, contohnya misalnya jadwal kegiatannya itu, kegiatannya akan dilakukan membuat brosur, menyebarkan brosur dengan maksud memberitahu warga sekolah beberapa hari sebelum mulai acara, pelaksanaan acara, inventaris donasi buku, berkumpul membuat laporan kegiatan, dana yang dibutuhkan kira-kira 150.000. Barang yang diperlukan adalah brosur, alat tulis, tempat penampungan buku. Itu salah satu contoh kegiatan. Baik anak-anak, bagaimana? Sudah mengerti? Dengan pemaparan Pak Guru, hari ini sudah belajar IPA, yaitu tentang kalender Masehi dan kalender Hijriah. Apabila masih ada hal-hal yang kurang jelas, silahkan ditanyakan di kolom komentar, kemudian nanti Pak Guru akan jawab. Ya, oke. Kemudian pesan dari Pak Guru, anak adalah titipan, anak adalah titipan Tuhan. Mari kita penuhi hak-haknya agar masa depan lebih baik. Oke. Terima kasih sudah belajar dengan kami. Sampai jumpa. Jangan lupa subscribe dan tekan bel. Sampai jumpa anak-anak. Salam.